Ya, dialog menganalisis debat Capres-Cawapres malam kita lanjutkan dan saat ini sudah bersama kami pengamat komunikasi politik Gun-Gun Herianto dan juga praktisi hukum Luhut Pangaribuan. Saya ke Mas Gun-Gun dulu. Ya. Kalau kita bicara soal hasil debat semalam ini, kalau kita lihat di sosial media ini banyak sekali pembahasan soal ini. Ya. Nah, bahkan juga ada yang menyebutkan bahwa ya seperti di judul kita, Jokowi JK ini unggul untuk sesi debat yang semalam ya. Nah, ini gimana Mas Gun-Gun melihatnya? Saya ini menganalisis objektif dari apa yang saya baca tadi malam ya, bahwa kalau kita mau bicara beberapa indikator, misalnya indikator retorika dan substansi penyampaian pesan tadi malam, memang nampak bahwa Pak Jokowi JK itu mengungguli Pak Prabowo Hatta dalam konteks perdebatan tadi malam. Kenapa saya bilang mengungguli? Karena ada beberapa indikator yang biasa kita teliti ya dalam konteks pendekatan komunikasi politik. Pertama adalah pendekatan retorika, art of speech-nya. Memang semua menggunakan cara yang sama atau tipe yang sama, yaitu tipe impromptu. Impromptu itu lebih menekankan pada spontanitas. Spontanitas ya. Kalau spontanitas berarti kan lebih pada genuine-nya pesan itu pada saat di forum. Memang betul bahwa semua tim itu pasti menyiapkan konsep-konsep, tetapi pada saat diuji konsep itu di publik, tentu ini akan sangat dipengaruhi oleh pengalaman, track record ya terkait dengan hal-hal teknis dari topik yang diperdebatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu soal substansi. Saya melihat ada sedikit perbedaan ya, perbedaan dalam konteks pendekatan berdebat. Misalnya, kalau Pak Prabowo di paparan awal itu lebih banyak bicara unsur makro. Misalnya soal budaya politik, soal pendidikan politik gitu ya. Sementara Pak Jokowi JK itu di paparan awal sedikit saja membahas sesuatu yang makro, ya, yaitu bicara soal demokrasi dialogis itu. Tetapi bagian atau porsi terbesarnya dia lebih banyak mengelaborasi hal-hal yang implementatif. Contoh misalnya soal memastikan pemerintahan yang bersih, kemudian sistem manajerial seperti misalnya rekrutmen, kemudian memastikan misalnya apa namanya hal-hal yang terkait dengan efektivitas dan efisiensi pemerintahan dan lain-lain. Jadi ini yang lebih ke, kalau saya bilang meso ke mikro, sementara Pak Prabowo itu di makro. Mana yang lebih tepat sebetulnya? Ini sebetulnya ketika bicara bagian tengah, Pak Prabowo juga banyak bicara hal-hal yang implementatif, tetapi porsi di awal ini yang kemudian ini disebut dengan impression management ya, manajemen kesan, ini sudah masuk di Pak Jokowi lebih dulu. Sehingga apa? Kecenderungannya konsep-konsep seperti kesamaan di muka hukum dan lain-lain yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketutup oleh konsep implementatif yang sudah disampaikan lebih dulu oleh Pak Jokowi. Baik, ini sebetulnya menarik ya Bang Luhut, kalau kita bicara salah satu substansi dari debat semalam ini kan adalah mengenai kepastian hukum. Nah, Anda sebagai praktisi hukum melihatnya bagaimana? Apakah pendapat atau pernyataan dari kedua kandidat ini memang tepat dan implementatif dan memang sudah seharusnya dilakukan atau bagaimana? Kalau melihat isi pidatonya Pak Prabowo itu sangat normatif sekali ya. Jadi memilih kata-kata yang memang sudah sering kita dengar tentang penegakan hukum itu sangat bagus sekali, sangat indah sekali. Jadi kita menggunakan istilahnya normatif, artinya seperti apa yang ada di dalam perundang-undangan. Tapi kehilangan makna. Dan orang sulit untuk mencernanya. Persoalannya kan adalah kenapa kemudian ada pemerintahan yang sekarang justru karena persoalan kita hal-hal yang demikian. Dulu kita menggunakan dengan istilah orang memperlakukan hukum sebagai yang kita sebut dengan rule by law, bukan rule of law. Jadi seolah-olah hukum padahal tidak hukum. Jadi kalau di pidato kelihatannya sangat bagus ya, sangat menarik. Makanya kan ada istilah kemudian sapu yang kotor bisa membersihkan lantai yang kotor. Kan mesti harus dibersihkan supaya bersih. Jadi kesan itu terlihat. Jadi seperti apa yang diomongkan zaman dahulu kala yang direformasi kemudian tentang hukum. Sementara Jokowi tidak berbicara mengenai hukum dalam arti normatif itu tadi, tapi dalam arti apa yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Karena tanpa menyebutkan misalnya hukum itu adalah pengalaman setiap orang kan gitu. Tapi Jokowi sudah mengatakan itu. Jadi bagaimana supaya procurement, pengawasan, terus kemudian mengimplementasikan apa yang dikatakan oleh rakyat gitu ketika dia mencoba definisikan demokrasi tadi yang ada istilah tepat tadi yang dikatakan oleh Pak Gun-Gun tadi. Nah, jadi kalau melihat itu
persepsi atau keberpihakan terhadap hukum itu jelas sekali. Walaupun misalnya tentang kita harus dukung KPK, kita harus tambah penyidiknya. Jadi itu sama dengan yang selama ini semua orang juga tahu. Semua juga orang tahu, itu sudah dikatakan. Itu yang kita katakan dulu, itu bukan rule of law, tapi rule by law. Jadi singkatnya yang dikatakan oleh Prabowo itu adalah rule by law, sementara Jokowi adalah rule of law. Itu jelas itu perbedaannya. Artinya kalau boleh saya tanya sedikit saja, Bang Luhut. Artinya dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih dan juga kepastian hukum ini, emang tidak ada kejutan sama sekali dari pernyataan mereka? Tidak ada kejutan dari pernyataan mereka, tapi kalau saya yang praktisi hukum yang sudah lama mengamati, jadi apa yang disampaikan oleh Jokowi itu, walaupun tidak terminologi hukum yang dia katakan, tapi itu adalah kebutuhan hukum dari masyarakat itu sendiri. Artinya kan hukum itu adalah pengalaman itu sendiri, bukan apa yang di dalam perundang-undangan. Nah, itu sangat mahir itu Prabowo untuk mengatakan itu. Jadi pemilihan katanya itu luar biasa. Baik. Tapi substansinya itu memang dikatakan oleh Jokowi. Nah, itulah barangkali kenapa pengamat-pengamat hari ini mengatakan bahwa itu memang kemenangan telak atau mutlak kepada Jokowi karena sangat genuine kan gitu loh. Ada sangat genuine kan gitu loh ngomongannya kan. Soal gitu. genuine ini kita akan sambung di segmen berikut nanti, Mas Gun Gun.